Kaum Mekah bersiap menyerang Madinah. Dari penuturan kejadian-kejadian itu, jelas sekali bahwa mengendurnya permusuhan kaum Mekah hanya untuk sementara. Para pemimpinnya sedang mengadakan persiapan untuk melancarkan serangan baru terhadap Islam. Para pemuka yang akan melepaskan nyawa meminta kepada yang masih hidup untuk bersumpah bahwa mereka akan meneruskan perlawanan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau. Kaum Madinah diajak untuk mengangkat senjata melawan kaum muslimin dan diberi peringatan bahwa jika mereka menolak berbuat demikian, kaum Mekah dan suku-suku sekitarnya akan menyerang Madinah, membunuh semua pria dan semua wanita mereka jadikan budak belian. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan dan tidak berbuat apa-apa untuk mempertahankan Madinah, beliau akan memikul tanggung jawab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan suatu sistem pengintaian. Beliau mengirimkan regu-regu ke tempat-tempat di sekitar Mekah untuk memberi laporan mengenai tanda-tanda kegiatan persiapan perang. Kadang-kadang timbul berbagai bentrokan dan perkelahian antara regu-regu itu dengan orang-orang Mekah. Penulis-penulis Barat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu diprakarsai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa, karena itu dalam peperangan kemudian, beliau menjadi agresor. Tetapi, kita melihat di hadapan kita, 13 tahun lamanya berlangsung aniaya kaum Mekah, kecurangan-kecurangan mereka mengadu domba kaum Madinah dengan kaum muslimin dan serangan yang diancamkan terhadap Madinah sendiri. Tak ada seorang pun yang ingat akan hal itu, semua dapat menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab memprakarsai peristiwa-peristiwa itu. Jika beliau mengirimkan regu-regu penyelidik, itu hanya dalam rangka bela diri. 13 tahun mengalami kezaliman cukup menjadi alasan mempersiapkan langkah bela diri. Jika peperangan timbul akibat itu antara mereka dan musuh mereka dari Mekah, tanggung jawab tidak terletak pada kaum muslimin. Alasan-alasan yang tidak berarti seperti dipakai oleh bangsa-bangsa Kristen dewasa ini untuk menyatakan perang terhadap satu sama yang lain telah kita kenal baik. Jika setengah dari perlakuan kaum Mekah terhadap kaum muslimin kini dilancarkan terhadap suatu bangsa Eropa, mereka akan merasa beralasan untuk memulai peperangan. Jika bangsa suatu negeri bersiasat melakukan pembantaian besar-besaran terhadap bangsa lain, jika suatu kaum memaksa kaum lain meninggalkan rumah mereka, apakah karena itu si teraniaya tak berhak mengawali peperangan? Sesudah kaum muslimin berhijrah ke Madinah, alasan-alasan sudah cukup bagi mereka untuk menyatakan perang kepada kaum Mekah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan perang. Beliau tetap memperlihatkan sikap toleransi dan membatasi kegiatan bela diri sejauh mengirim para penyelidik. Tetapi kaum Mekah terus-menerus mengganggu dan menyerang kaum muslimin. Mereka membakar hati kaum Madinah supaya bersikap tidak bersahabat terhadap orang Islam, dan mereka merintangi hak berziarah mereka itu. Mereka ubah jalan kafilah-kafilah mereka dan mulai melalui daerah-daerah pemukiman suku di sekitar Madinah untuk membangkitkan suku-suku itu melawan kaum muslimin. Keamanan di Madinah terancam, oleh sebab itu, kewajiban menjadi jelas bagi kaum muslimin untuk menerima tantangan perang yang dilancarkan oleh kaum Mekah terus-menerus selama 14 tahun. Dalam keadaan demikian tidak ada seorang pun dapat menggugat hak kaum muslimin menerima tantangan itu. Sementara sibuk mengadakan pengintaian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun rohani para pengikut beliau di Madinah. Bagian terbesar kaum Madinah telah menjadi Muslim, dengan pernyataan lisan dan pula dengan keimanan dalam hati. Beberapa yang masuk hanya terbatas pada pernyataan lahir. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menegakkan pemerintahan bercorak Islam di tengah-tengah para pengikut beliau yang masih sedikit itu. Di masa awal, kaum Arab menyelesaikan sengketa mereka dengan pedang dan dengan kekerasan perseorangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hakim-hakim ditunjuk mengurus tuntutan-tuntutan pribadi atau tuntutan pihak satu terhadap yang lain. Kecuali jika seorang hakim mengatakan mengenai sesuatu tuntutan itu adil dan benar, tuntutan itu tidak diterima. Dahulu kala menuntut ilmu dipandang dengan pandangan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan kepandaian membaca dan menulis serta menyulut kecintaan akan ilmu pengetahuan. Mereka yang dapat membaca dan menulis diminta mengajarkan kecakapan itu kepada orang lain. Tindak ketidakadilan dan kekejaman diakhiri. Hak-hak wanita ditegakkan. Si kaya diwajibkan menjamin kebutuhan si miskin dan diharuskan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madinah. Kaum buruh dilindungi dari pemerasan. Bagi ahli waris yang lemah lagi tidak mampu, peraturan diadakan untuk penunjukan wali. Transaksi pinjam-meminjam mulai ditetapkan harus ditulis. Pentingnya memenuhi segala perjanjian mulai disadarkan. Tindakan-tindakan yang melampaui batas norma-norma terhadap budak dilenyapkan. Ilmu kesehatan dan kebersihan umum mulai mendapat perhatian. Sensus penduduk dilakukan. Lorong-lorong dan jalan-jalan raya diperintahkan diperlebar.
dan langkah-langkah diambil untuk menjaga kebersihan. Pendek kata, hukum-hukum ditetapkan untuk meningkatkan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang ideal. Bangsa Arab yang tadinya biadab, untuk pertama kali dalam sejarahnya diperkenalkan kepada tata nilai kesopanan dan kehidupan yang beradab.